Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini teman-teman kita akan belajar bareng lagi membahas pembahasan soal ketiga teknis guru mata pelajaran PPKN, yaitu tentang perbedaan. Nah, perbedaan pokok pikiran dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah persiapan di tahap 2 atau amunisi P3K tahap 2. Nah, yang dimaksud dengan pokok pikiran itu apa sih? Nah, teman-teman tentunya sudah pernah mendengar isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, apakah kita tahu apa yang dimaksud dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pokok pikiran diartikan sebagai ide atau hal yang menjadi dasar dari sebuah kalimat atau paragraf. Sedangkan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diartikan sebagai gambaran jiwa atau nyawa dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Jadi, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hal paling mendasar yang menjadi acuan bagi cita-cita bangsa dan hukum yang berlaku. Nah, pokok pikiran ini tidak lain adalah Pancasila yang merupakan dasar dari negara. Sedangkan makna alinea pembukaan itu merupakan makna dari setiap alinea pembukaan. Lalu, apa saja sih yang menjadi pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah keadilan sosial, yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, yang keempat adalah ketuhanan. Langsung saja kepada contoh soal. Yang pertama, salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat adalah bahwa negara menganut kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Hal ini diwujudkan melalui titik-titik: A. Pelaksanaan otonomi daerah, B. Penerapan sistem pengawasan keuangan, C. Pelaksanaan sistem perwakilan, D. Pelaksanaan ekonomi kekeluargaan, E. Sistem pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Kira-kira yang ditanyakan dalam soal ini tentang makna pembukaan atau tentang pokok pikiran. Ya, tepat sekali ya, bahwasanya yang ditanyakan di dalam soal ini adalah makna dari pembukaan, bukan tentang pokok dari pikiran pembukaan. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E, yaitu sistem pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Negara menganut kedaulatan rakyat. Bentuk ini sejalan dengan makna kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat diwujudkan melalui sistem pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Makna pembukaan alinea keempat, yang pertama yaitu terkandung fungsi dan juga sekaligus tujuan. Yang kedua adalah kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan negara, di mana sistem pemerintahan negara itu berdasarkan kedaulatan rakyat, demokrasi. Yang terakhir yaitu dasar negara Pancasila. Soal berikutnya, salah satu makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-1 adalah bangsa Indonesia cinta kemerdekaan dan cinta perdamaian. Keyakinan terhadap makna tersebut saat ini diterapkan melalui titik-titik: A. Menjalin persahabatan dengan bangsa lain, B. Aktif dalam semua organisasi internasional, C. Bekerja sama dengan semua negara, D. Menolak dan menentang segala bentuk penjajahan, E. Kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang. Nah, yang ditanyakan di dalam soal itu tentang makna pembukaan dari alinea ke-1 ya, dimana bangsa Indonesia cinta kemerdekaan dan juga cinta perdamaian dapat diwujudkan melalui apa? Ya, jawaban yang tepat adalah
menjalin persahabatan dengan bangsa lain. Jawabannya adalah yang A. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-1 adalah bangsa Indonesia cinta kemerdekaan dan cinta perdamaian. Hal ini menunjukkan keteguhan dan kuatnya motivasi bangsa Indonesia melawan penjajahan untuk merdeka. Saat ini makna tersebut diterapkan dengan menjalin persahabatan dengan bangsa lain. Makna pembukaan alinea pertama. Yang pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Yang kedua, pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajah di atas dunia. Yang ketiga, yaitu pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Nah, jadi makna pembukaan dengan pokok pikiran itu jelas berbeda. Ya, kalau makna pembukaan alinea makna pembukaan alinea ini adalah merupakan makna dari setiap alinea pembukaan, yaitu mulai dari alinea pertama, alinea kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan pokok pikiran itu yang pertama adalah persatuan. Pokok pikiran yang pertama adalah persatuan. Pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan. Soal berikutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas 4 alinea memiliki nilai luhur yang sangat dalam. Nilai yang sesuai dengan alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah titik-titik. A. Kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang. B. Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. C. Kemerdekaan merupakan hasil perjuangan yang panjang. D. Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. E. Kemerdekaan bukan tujuan akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, ya. Alinea ini memuat nilai motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami proklamasi kemerdekaan serta menunjukkan pula ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan yang panjang mencapai kemerdekaan dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan. Jadi yang ditanyakan di soal ini masih tentang makna dari pembukaan setiap alinea, di mana yang ditanyakan adalah makna atau nilai yang sesuai dengan alinea ketiga. Lanjutkan tentang makna pembukaan alinea ketiga, di mana makna pembukaan alinea ketiga poin yang pertama yaitu motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Poin yang kedua yaitu keinginan yang didambakan oleh setiap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dengan kehidupan spiritual dan kehidupan dunia dan di akhirat. Adanya pengukuhan pernyataan proklamasi. Soal berikutnya, negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Ini merupakan uraian pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu titik-titik. A. Persatuan. B. Kemanusiaan. C. Keadilan sosial. D. Kedaulatan rakyat. E. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, yang ditanyakan ini barulah tentang soal pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, betul. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu persatuan. Pokok pikiran ke-1, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Dalam pembukaan ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara mengatasi segala paham perseorangan. Negara
Menurut pengertian pembukaan ini, ya, menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Nah, kalau ini pokok pikiran yang pertama itu kan persatuan. Nah, berarti pokok pikiran persatuan ini yaitu penjelmaan dari sila yang ketiga, ya. Nah, pokok pikiran pembukaan. Pokok pikiran pembukaan yang pertama yaitu tentang persatuan. Kalau yang kedua tentang keadilan sosial, yang ketiga kedaulatan rakyat, dan yang keempat adalah ketuhanan. Nah, kalau ini kebetulan yang ditanyakan di soal itu adalah tentang pokok pikiran pertama, itu persatuan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menganut pokok pikiran mengenai persatuan. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang apapun harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan individu dan golongan. Soal berikutnya, negara bermaksud untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan isi dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea ke titik-titik A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, E ke-5. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah yang kedua. Jawabannya adalah yang B. Isi dari pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bermaksud negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, pokok pikiran pembukaan yang kedua itu kan keadilan sosial. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menganut pokok pikiran mengenai keadilan sosial. Hal tersebut terkandung dalam kalimat yang berbunyi, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam kalimat tersebut dijelaskan secara tersurat dan tersirat bahwa kesejahteraan dan kemakmuran harus terwujud secara merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini, belajar bareng kita hari ini, setidaknya kita sudah bisa membedakan mana yang ditanyakan di dalam soal itu, apakah tentang makna pembukaan setiap alinea atau yang ditanyakannya itu tentang pokok pikiran, ya. Kalau sekali lagi, kalau pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada 4. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah keadilan sosial, yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, dan yang keempat adalah ketuhanan. Sedangkan makna dari setiap alinea pembukaan itu yaitu makna dari setiap alinea, mulai dari alinea pertama, terus juga alinea yang kedua, yang ketiga, keempat. Contoh makna alinea yang pertama itu adalah keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk apapun, ya. Terus juga ada pernyataan subjektif dan juga objektif. Lalu pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Nah, itu merupakan makna dari alinea pertama. Nah, jadi kita setidaknya nanti di soal sudah bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam pokok pikiran yang ditanyakan dalam pokok pikiran atau yang ditanyakan dalam makna pembukaan setiap alinea. Dan ini soal tentang makna pembukaan setiap alinea dan pokok pikiran ini ada muncul kemarin di tes tahap 1. Sekian dulu belajar bareng kita hari ini, semoga bermanfaat. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.